Woi teman-teman, selamat datang di channel Belanja Motor. Yap, bercanda teman-teman ya. Karena kita memang nggak ngubah nama channel kita. Tetap Belanja Mobil, karena akan memberitahukan beberapa informasi mengenai mobil, khususnya mobil-mobil bekas. Dan mungkin teman-teman bertanya, sedang berada di mana seorang Raka ini? Yap, kalau teman-teman mungkin subscriber lama pasti tahu tempat ini. Kalau subscriber baru, saya kasih tahu nih, teman-teman, bahwa di sini kita punya showroom juga yang terletak di Distrik Otomotif Peak 2. Ini teman-teman kalau mau datang ke sini, search aja di Google Maps atau di aplikasi navigasi lainnya, Fokus Motor Peak 2 yang terletak di Distrik Otomotif. Di sini kita pajang beberapa line up mobil-mobil sport, mobil-mobil supercar, sampai mobil-mobil keren seperti yang ada di samping saya. Ada beberapa motor juga yang kita pajang, pastinya motor-motor premium juga teman-teman. Yap, nah karena saya sudah berada di sini dan mobil ini baru saja hadir di Indonesia serta sudah resmi dijual di showroom kita di Belanja Mobil. Ini adalah sebuah Land Cruiser 70 atau Land Cruiser 70 yang lebih dikenal orang-orang dengan nama Land Cruiser Bundera. Mobil ini memang tampangnya itu sangat sederhana. Kesederhanaan itulah yang akhirnya membuat harga mobil ini mahal sekali. Dan kira-kira apa spesialnya daripada sebuah Land Cruiser 70, dan fiturnya bagaimana, mesinnya bagaimana, serta interiornya juga apa yang ditawarkan dari sebuah Land Cruiser 70. Pastiin teman-teman udah like dan udah subscribe channel Belanja Mobil. Bersama saya Raka, ini dia review dari Land Cruiser 70 dengan warna yang spesial Sandi Taupe. Kita bahas mobilnya. Yap, ini adalah sebuah Toyota Land Cruiser 70s teman-teman. Yang mana seri 70s itu sudah ada di dunia itu sejak tahun 1980. Yang memang di seri 70 itu Toyota menjadikan mobil ini sebagai mobil yang pekerja keras gitu. Lebih tepatnya mobil ini pertama kali keluar untuk Land Cruiser 70 seri pertamanya di tahun 1984. Dan memang mobil ini diciptakan sebagai mobil yang memang pekerja keras. Sehingga tidak perlu tampang yang cukup modern, tapi dia memiliki ketangguhan mesin, suspensi, serta kabin yang memang nomor satu, teman-teman. Nah, ini merupakan sebuah mobil baru. Kalau teman-teman lihat, ini tampangnya seperti mobil tahun 80-an, tapi ini mobil baru 2024 yang kita impor utuh dari negeri Jepang nih, kalau nggak salah. Kita impornya dari negeri Jepang yang memang sudah berkonfigurasi setir kanan alias right hand drive, sehingga sudah cocok digunakan di jalanan di Indonesia ataupun di Jakarta. Oke, sekarang kita bahas teknis mengenai mobilnya. Ini merupakan sebuah Land Cruiser 70s seri terbaru yang sudah facelift. Yang facelift ini pembedanya adalah di bagian headlamp, di bagian grill, dan di bagian kap mesin. Yang facelift, dia kap mesinnya udah berundak seperti ini ya. Jadi ada undakan-undakan seperti ini, nggak polos aja. Di bagian grill pun sudah lebih modern karena dia ada emblem Toyota yang keluar seperti ini, 3D. Juga terdapat sensor radar nih teman-teman ya. Ada radar di bagian sini karena memang dia sudah mendapatkan fitur Toyota Safety Sense. Lalu untuk bagian headlamp atau bagian penerangannya, ini juga sudah cukup modern karena dia sudah menggunakan LED-nya DRL. Untuk DRL-nya udah LED dan juga sudah proyektor untuk lampu utamanya. Tapi namanya mobil yang didesain sebagai retro modern, sehingga bagian-bagian retro juga masih dipertahankan. Teman-teman lihat, mungkin ini ada bumper depan yang besar dan ada garis-garisnya seperti ini yang sepertinya ini akan kuat kalau teman-teman seandainya melakukan off-road atau melakukan kegiatan outdoor lainnya. Pengen naik ke atas kap mesinnya, silahkan aja injak bagian depan ini. Jadi ini memang didesain bumpernya ini khusus untuk diinjak-injak, nggak apa-apa. Juga kalau misalnya mau duduk pun it's okay, karena ini cukup lebar untuk bagian bumper depannya. Nah, yang saya suka adalah dia penggunaan chrome-nya itu seperti chrome-chrome yang digunakan di mobil-mobil tahun 90 ya. Masih menyala seperti ini, chrome-nya sangat-sangat terang, bukan dark chrome yang besar, dan di tengahnya ada sebuah dudukan atau tatakan
plat nomor dari mobil ini. Nah, BTW mobil ini belum isi nama, jadi kita terjual dengan keadaan off the road ya teman-teman. Lalu kita ke samping. Nah, bodi yang tebal-tebal ini, bumper yang tebal-tebal ini, maksudnya, oh di bawahnya ternyata ada fog lamp yang LED teman-teman ya. Di sini juga diteruskan di bagian samping. Nah, ini teman-teman lihat ada sebuah belalai atau yang biasa disebut sebagai snorkel. Memang mobil ini jadi selain mobil yang digunakan sebagai mobil pekerja, tapi dia juga harus handal untuk melewati segala kontur jalan atau off-road berat. Rasanya mobil ini masih oke banget karena Toyota dalam keadaan standarnya sudah memberikan sebuah snorkel yang tinggi seperti ini. Ini belalai ini berfungsi untuk mengambil udara di bagian atas, sehingga kalau seandainya mobil ini tenggelam, udara tetap bisa masuk dan mesin tidak akan kehilangan pembakarannya. Lalu kita ngomongin velg. Nah, ngomongin velg ini juga keren karena velgnya sudah diwarnakan atau sudah diberi clear silver yang smoke seperti ini. Ini gunmetal ya, yang gelap dan keren. Juga baut-bautnya seperti baut-baut yang digunakan di mobil-mobil retro ya. Ini ada berapa nih? Ada 5. Jadi PCD-nya saya nggak tahu, tapi ini 5 baut di bagian ini. Juga di sini terdapat center lock yang mungkin ini membuka keduanya ya. Saya nggak tahu nih, saya belum tahu pasti untuk mobil-mobil yang seperti ini. Dan ban yang digunakan juga semi AT karena dia menggunakan Dunlop Grand Track yang berukuran 265/70 ring 16 untuk velgnya sendiri. Nah, untuk suspensinya, namanya mobil yang memang dicun sebagai mobil rugged atau mobil yang tangguh. Dia menggunakan suspensi torsion beam, ada ringnya di bagian tengah, lalu di belakang sini ada suspensinya yang terlihat sederhana. Dan juga ada asnya, as suspensi ke belakang situ. Sehingga harusnya ini mobil sangat kuat nih suspensi yang digunakan. Pun di belakang suspensi yang digunakan masih sama seperti suspensi yang digunakan di mobil-mobil pick up ataupun mobil truk, karena suspensinya model daun atau spring leaf di belakang. Nanti teman-teman lihat gambarnya aja. Lalu untuk ground clearance ini sangat tinggi teman-teman ya. Ground clearance-nya karena memang mobil ini mobil off-road, sehingga ground clearance-nya mungkin di angka 250 atau 270 mm nih. Yang tahu data pastinya coba diskusi sama saya di kolom komentar di bawah. Tapi ini lebih tinggi daripada mobil-mobil yang memiliki ground clearance tinggi, seperti contohnya Xpander Cross yang memiliki ground clearance 225. Ini lebih tinggi. Dan kita ke belakang lagi. Di belakang kayak gini, velgnya sama. Untuk ukuran ban pun sama. Lalu itu yang saya bilang, dia memiliki suspensi model daun atau spring leaf. Lalu ke belakang. Nah, di belakang pun rasa kesederhanaan itu juga masih terpancar dari bentuknya yang boxy seperti ini. Dan dia masih menggendong ban serep di bagian belakang sini. Lucu banget ya, ini ban serepnya besar sekali. Dan di tengahnya ada dopnya. Ini untuk membuka ya. Ya, untuk masukin kunci, ngebuka ban serepnya untuk turun ke bawah. Cakep pastinya. Dan terasa bahwa mobil ini memang mobil yang gagah sekali dengan adanya ban serep di bagian belakang digendong. Nah, kita ke samping. Ini tutupan plat nomor yang terasa sangat jadul karena memang ada topinya seperti ini, dan biasanya ada lampu nih. Nah, ini lampunya biru ataupun kuning ya, saya nggak tahu nih. Jadi di bawah sini nanti terang, plat nomornya kelihatan. Di sini ada emblem LX, tapi sebenarnya ini merupakan sebuah Land Cruiser 70s yang tipenya itu GXL teman-teman. Sangat klasik dan sangat jadul sekali. Lalu di bagian bawah bumper belakangnya terlihat sangat kekar, sama seperti bagian samping dan depan. Dan lampunya tidur seperti ini ya. Wow, ini lampu-lampu yang digunakan di beberapa mobil-mobil truk atau mobil-mobil pick up nih. Lampunya masih halogen semua, dan di sini ada pijakan untuk kakinya. Juga terdapat tow hook di bagian tengahnya. Nah, bukanya mobil ini pintunya terbagi 60-40. Yang pertama kita buka yang ini dulu. Ini 40 untuk porsinya, dan yang ini yang besar yang juga ada ban serepnya, ada tuas di bagian tengah sini. Kita buka. Nah, yup, ini dia ruangan bagasi dari sebuah Land Cruiser standar. Untuk bagian belakangnya klasik, di sini ada apa ya, tutupan yang kayak pakai papan gitu, terus dilapis dengan kulit sintetis, dan di sini ada untuk toolkit, ada dongkrak dan juga toolkitnya. Oke, kayak gitu untuk bagian belakang dari Land Cruiser 70s. Tutup lagi. Yang ini dulu kita tutup. Lalu tutup yang ini.
Oke, bentar. Oke, sudah rapat ya. Di atasnya ada high mount stop lamp yang memanjang LED sudah. Dan ada kamera belakangnya ini, kamera belakang di sini. Di bawah dari topinya. Topi untuk plat nomornya. Sip. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya sebelum akhirnya saya ceritakan bagian interiornya. Let's go, bro. Standar buka kap mesinnya ada tuas di bawah setirnya. Lalu di sini, wow, ini kayaknya berat nih kap mesinnya nih. Kita buka. Iya, bener banget, berat banget teman-teman. Wow, ini berat banget. Serius ini berat banget karena tebal. Berat dan nggak ada pegas hidrolisnya. Oh, di sini ternyata tuasnya. Tuas penyangga dari kap mesinnya. Wow, ini berat sekali. Oke, jadi memang mobil ini dikhususkan untuk laki-laki atau perempuan pun silakan yang suka berat-beratan, sekalian nge-gym. Ini berat banget nih untuk kap mesinnya. Dan teman-teman lihat, ini adalah sebuah mesin yang modern pastinya, karena ini mesin diesel yang digunakan juga di beberapa line up Toyota lainnya, seperti Toyota Fortuner 2800, Toyota Hilux, dan Toyota apa lagi tuh yang baru mesin 2800 cc turbo diesel. Karena ini mesin yang berkode 1GD FTV berkubikasi 2800 cc 4 silinder diesel yang juga dilengkapi dengan turbo. Sehingga untuk figur tenaga mesinnya itu kurang lebih sama di sekitar 204 horsepower dengan torsi yang melimpah di angka 500 Nm. Yap, dari mulai 1200 rpm teman-teman bisa mendapatkan torsi 500 Nm yang sanggup untuk membawa mobil ini untuk nanjak-nanjak, untuk akselerasi rasanya masih oke sekali. Sip, kita tutup lagi. Oke. Wow, denger ya suaranya, benar-benar besar. Yuk, sekarang kita lompat ke bagian interior ya. Saya nggak sabar pengen ceritain. Let's go. Oke, kebukanya tuh satisfying teman-teman. Ada suara ceklek. Nah, kalau mau naik, pastinya kakinya naik dulu ke pijakannya. Lalu di sini ada sebuah pegangan ya, atau hook untuk memudahkan naik ke dalam kabin mobil ini. Di sini juga ada set. Nah, udah seperti juragan yang punya kebun kelapa sawit teman-teman. Nutupnya juga sangat bek gitu ya, sangat mantap sekali. Suka sekali suaranya. Dan selamat datang di kabin Land Cruiser 70s. Wow, bener-bener kita seperti ditarik ke era 80-an, 90-an yang sederhana interiornya. Tapi walaupun sederhana, ini terciri bahwa ini merupakan interior mobil-mobil mahal pada zamannya. Karena, ya teman-teman ya, ini untuk joknya masih menggunakan material fabric yang halus. Ini Blue Drew sebenarnya, bukan fabric ya. Yang halus, dan juga untuk kursinya dibuat sangat empuk. Oke, sekarang lihat posisi duduk saya. Ternyata walaupun dia memiliki panjang 4950 mm atau hampir 5 meter, tapi rasanya untuk ruangan kabinnya di bagian baris kedua ini tidak terlalu besar. Karena di depan udah saya set dengan posisi menyetir saya, tinggi saya 185 mm, rasanya belum terlalu lega teman-teman. Tidak seperti saudaranya, yaitu Land Cruiser 300 series atau Land Cruiser 300. Ini standar, walaupun masih cukup ya, sekitar 6 jari ke bagian depan. Tapi kalau teman-teman nggak memiliki tinggi setinggi saya, ini cukup lega ya. Dan yang saya suka adalah kursinya panjang, sehingga paha tersangga dengan sempurna, tidak terlalu rendah juga kursinya. Juga untuk kursi belakang ini bisa diatur untuk rebah tidurnya atau recliningnya. Nah, ini nyaman nih, tidak terlalu rebah. Nah, ini juga, ini yang tegap ya. Dan ini yang standar. Yang standar juga enak sekali untuk posisi duduknya. Sip. Oke, sekarang kita ke depan. Spesial sekali karena juga sangat retro. Kita lihat. Oke, sama ya. Untuk naiknya ada pijakan juga di bagian bawah, dan di sini ada hook atau pegangan. Wow.
Memang terciri sekali mobil klasiknya atau mobil jadulnya. Dari penggunaan material interior, layoutnya, dan yang saya notice adalah ini nih, penggunaan blower AC yang sangat-sangat klasik ya. Ini seperti penggunaan blower AC di Kijang LGX nih, atau Kijang Rista. Ada untuk mengatur suhunya, tapi di pakai tuas yang panjang seperti ini. Oke, kita hidupkan dulu mesinnya. Ini kuncinya teman-teman sederhana. Kuncinya bukan keyless. Kunci-kunci masih ada anak kuncinya. Lalu di sini ada remote-nya untuk mengunci dan membuka kunci dari sebuah Land Cruiser 70 ini. Kita hidupkan mobilnya. Kita lihat seberapa getar mesin 1 GDF-TV ini. Halus. Yap, karena ini merupakan diesel modern. Nah, ini saya mohon maaf nih teman-teman. Saya nggak terlalu lama untuk menyalakan mesinnya karena itu dalam ruangan, takutnya bau mobil diesel. Kayak gitu aja ya. Kita geber untuk ada goyangan-goyangan, tapi masih cukup bisa dimaklumi. Kayak gitu aja teman-teman, karena dalam ruangan, takutnya bau ruangannya. Oke. Nah, ini anggaplah mesinnya sudah hidup. Yang saya pengen ceritakan pertama kali adalah posisi berkendaranya dulu. Ini seperti mobil yang tinggi sekali memang. Selain di luarnya tinggi, di dalam pun terasa kalau teman-teman nyetir sebuah mobil tinggi yang gagah. Karena duduknya sangat commanding, jadi teman-teman bisa melihat visibilitas ke depan, ke samping, ke belakang. Ke belakang sih agak sulit ya, dengan luasa. Nah, posisi duduk ini juga yang diberikan sehingga rasanya tuh sangat maco teman-teman. Ini kaca jendelanya dibuat rendah sehingga untuk nyetir begini tuh enak banget. Oke, kayak gitu. Kita tutup lagi. Ini kacanya yang bagian kanan ini udah all auto ya. Untuk enggak ding, nggak all auto. Oh, autonya hanya turun ke bawah atau down. Lalu pengaturan kursi. Kursinya masih juga klasik karena untuk tuas-tuasnya ini masih berbentuk besi aja yang teman-teman yang geser ke kanan. Lalu untuk maju mundur nih, tuh belum ada elektroniknya. Lalu di bagian kanannya terdapat untuk tuas reclining. Ini belum ada naik turun ya, naik turun kursinya belum ada, sehingga posisi duduknya ini sudah fix. Setirnya, setirnya wih, canggih teman-teman. Setirnya sudah bisa teleskopik dan juga naik turun atau tilt. Yap, setirnya sudah enak nih untuk bisa mengatur posisi berkendara yang nyaman. Oke, sekarang kita bahas adalah posisi duduk sudah. Nah, setirnya, walaupun mobil ini terasa cukup klasik, tapi setir yang digunakan ini sama seperti setir yang digunakan di Toyota Fortuner. Yap, modern setirnya, dia dilapis kulit dan di atasnya yang saya suka adalah dikasih pegangan kayu, sehingga ini untuk rasa megangnya, gripnya ini sangat enak. Lebih enak jika dibandingkan teman-teman menggenggam sebuah kayu, dan terasa cukup mewah atau cukup mahalnya. Oke, lalu di setir ini juga terdapat tombol-tombol ini untuk mengatur menu entertainment di bagian kirinya atau di bagian tengah, dan di kanan ini untuk mengatur menu MID yang terdapat di bagian kanan sini. Lalu ini karena sudah dapat Toyota Safety Sense sehingga dia ada line departure warning di bagian kanan sini, dan di bawahnya terdapat tuas untuk cruise control. Ini belum adaptif ya cruise controlnya kayaknya. Ya, belum adaptif cruise control. Lalu kita bahas untuk instrumen clusternya. Ini klasik sekali instrumen clusternya, walaupun cukup modern karena untuk font-fontnya juga modern dan warnanya juga resolusinya sangat tajam. Masih ditemani dengan beberapa dial yang besar. Di kiri itu tachometer, tengah speedometer, di bagian bawah ada penunjuk tegangan aki, suhu mesin mobil, fuel meter atau penunjuk bahan bakar, dan di kanan sini terdapat penunjuk untuk oli. Lalu, nah di bagian kanan ini yang modern adalah ada menu Multi Information Display atau MID yang sudah berwarna, yang sama kurang lebih digunakan di Toyota Fortuner, Toyota Alphard, Toyota zaman now atau mobil-mobil modern Toyota. Lengkap, tapi yang keren adalah
Walaupun mobil ini CBU dari Jepang teman-teman, tapi untuk pengaturan bahasanya sudah menggunakan pengaturan bahasa Inggris, sehingga bisa dimengerti. Nah, di sini ada fitur-fitur Toyota Safety Sense, ada LDA, ada PCS, ada RSA. Oh, ada 3 doang teman-teman, pengaturan TSS-nya atau Toyota Safety Sense. Dan di sini juga ada pengaturan meter setting, pengukuran jarak apa yang pengen teman-teman terapkan di mobil ini. Oke, kayak gini. Di sini juga ada speed limit. Speed limitnya mau diatur di berapa, kecepatan berapa. Sip. Kita move dari bagian instrumen clusternya seperti itu. Kita lihat ada tombol-tombol apa aja di bagian kanan. Klasik juga tombol-tombolnya. Di sini ada headlamp leveling, lalu juga ada untuk mode auto untuk lampunya. Lalu di sini ada pengaturan kaca spion, dan di bagian kanan sini terdapat headlamp washer, dan di bawah sini ada tombol idle up yang berguna untuk teman-teman mungkin yang pengen start mobil ini atau nyalakan mobil ini dalam keadaan sangat dingin. Pencet ada idle up ini, nanti RPM akan ditahan di putaran mesin lebih tinggi sehingga mobil ini bisa bertahan di suhu yang cukup dingin atau cukup ekstrim. Tapi di Indonesia kayaknya nggak perlu tuh idle up. Lalu ke bagian kanan terdapat ini tuas-tuas untuk power window-nya. Standar, ada tuas juga untuk mengunci pintunya secara elektronik. Untuk keempat pintunya maksudnya. Lalu di bagian kiri bawah instrumen clusternya atau speedometernya ada tuas untuk differential lock off, ada RR dan juga ada FR, RRR di sini untuk mengatur apakah four wheel-nya terkunci atau tidak. Tengah. Nah, spesial sekali ini ke tengah. Saya suka banget. Dia sederhana. Untuk bentuknya juga cukup klasik. Pengaturan blower AC-nya nih. Untuk rumahnya dia bulat seperti ini. Ini layarnya sudah canggih karena dia sudah menggunakan menu Toyota terbaru. Tapi nggak terbaru juga. Kayak gini, belum bisa menyambungkan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Ke bawahnya, pengaturan AC-nya ini lengkap bro sebenarnya untuk pengaturan AC-nya. Tapi sayangnya dia belum digital ya, belum di-convert ke digital karena ini masih semuanya analog tuas-tuasnya. Ada untuk pengaturan arah blower ke depan bawah, ke bawah. Defogger kaca depan dan kaca belakang lengkap. Untuk pengaturan sirkulasinya terbuka atau tidak di sini. Tuh suaranya. Ya, suaranya juga sangat satisfying di sini. Lalu di bawahnya terdapat pengaturan suhu. Makin ke kiri, makin biru, makin dingin. Makin ke kanan, makin merah, makin panas. Dan untuk blowernya juga teman-teman bisa atur lewat sini. Ada 4 tingkatan. 1, 2, 3, 4. Betul. Suaranya teman-teman ya. Klasik banget. Ada 4 tingkatan untuk blower AC-nya yang mau paling dingin. Tapi teman-teman, AC Toyota jangan diragukan lagi karena AC Toyota itu sangat dingin. Ke bawah, nah ini ada modernisasi dari Toyota Land Cruiser 70 ini. Ada soket untuk mengecas gadget, yang soketnya ini soket USB Type-C. Wow, modern sekali. Bukan USB Type-A, melainkan USB Type-C. Lalu di bawahnya ada soket lighter juga. Soket lighter 12 volt. Nah, di kanan ada beberapa tombol yang berguna untuk mengatur mobil ini. Ada second start. Ini second start maksudnya berjalan dari gigi 2 sehingga tidak harus gigi 1 karena memang ini menggunakan transmisi otomatis 4 atau 5 percepatan nih untuk mobil ini. Dan biasanya kalau second start ini kita gunakan untuk mau jalan-jalan halus di perkotaan. Jadi nggak usah effort ke gigi 1 yang memang putaran RPM-nya dibuat sangat rendah sehingga bisa untuk nanjak-nanjak. Power howl, ini kurang tahu teman-teman, yang tahu mungkin bisa kasih tahu saya apa fungsi power howl. Ada rear defogger dan juga teman-teman mobil ini sudah mendapatkan hill design control alias pengatur turunan dalam turunan yang ekstrim. Di sini juga untuk memati dan mengaktifkan stability control. Lalu di bagian tuas-tuas persnelingnya seperti ini, klasik memang. Tuas persnelingnya di sini sederhana juga. Lalu di sini ada mode triptoniknya. Triptoniknya di sini. Sip. Kita kepek lagi. Lalu untuk mengatur gardan yang mana yang berfungsi, di sini ada untuk tuas four wheel-nya. Ada H2, H4, netral dan low. Jadi standar ya teman-teman. Ada 4 pengaturan yang bisa teman-teman atur, mau for low, ada for high di sini. Ada
tuas seperti terus masalah yang juga di bagian bawahnya. Ke belakang, remnya pastinya masih rem parkir model tarik seperti ini, dan untuk tempat penyimpanan juga banyak. Di sini ada satu cup holder, di sini ada tempat penyimpanan lagi, di sini cup holder lagi, tempat penyimpanan lagi, di sini ada tempat penyimpanan koin, dan di belakangnya terdapat tempat penyimpanan yang sangat kecil nih. Sederhana sekali. Sip, ke atas ini rear view mirrornya klasik model D Night. Di sini juga terdapat untuk lampunya yang kecil ini, gede banget housingnya, dan di sini ada radar yang berfungsi sebagai Toyota Safety Sense-nya. Sun visornya seperti ini, sederhana, nggak ada vanity mirror, juga lampu sama untuk di passenger juga. Seat beltnya di sini, dan ada airbag ya pastinya. Ada 2 buah airbag di bagian depannya. Sip, kayak gitu material kabin semuanya full plastik, tapi ini saya yakin plastik kuat. Plastik yang keras, yang berkualitas juga, sehingga tidak asal-asal plastik. Dan semua yang ada di mobil ini solid ya teman-teman, nggak goyang-goyang seperti mobil-mobil zaman sekarang. Jadi ini semua solid, sangat kuat. Sip, begitu aja untuk interior dari Land Cruiser 70s dengan warna Sandi Taupe 2024 ini. Odometernya, delivery odometer cuma 39 km. Yap. Teman-teman yang nggak sabar pengen beli mobil ini, berapa harganya? Yuk langsung saya ke depan buat saya kasih tahu harga lengkap dari Land Cruiser 70s dengan warna Sandi Taupe. Kita ke depan. Oke, saya sekarang memanggil para juragan kelapa sawit, juragan yang memiliki kebun ribuan hektar, mungkin yang membutuhkan mobil sangat tangguh, besar, gagah, dan pastinya terciri bahwa ini bukan mobil murah, teman-teman. Yap, ini pilihan yang paling pas atau paling menarik, dan juga mungkin yang jiwanya jiwa-jiwa klasik. Ini adalah mobil yang harus dikoleksi, karena memang mobil ini nggak masuk resmi di Indonesia dan rasanya sangat jarang orang-orang yang punya. Dan kalau bapak-bapak yang di sini membeli mobil ini, rasanya terciri banget bahwa memang bapak-bapak adalah seorang yang memang sudah settle untuk keuangannya, tapi tetap menginginkan mobil yang sederhana. Nah, ini Land Cruiser 70s atau yang bisa dikenal dengan Land Cruiser Bundera. Brand new 2024, warnanya Sandi Taupe atau Sandi Taupe, odometernya hanya 34 km, kondisinya fresh, siap dibawa pulang bapak-bapak semua. Dengan harga, teman-teman harus siapin uang di angka 2.175 juta rupiah untuk off the road-nya. Yang kalau kita on the road, kita asumsikan sekitar di angka 2,250 miliar ya, 100 atau di 2,3. Saya nggak tahu pasti. Teman-teman yang pengen tahu berapa harga on the road-nya, pengen langsung isi nama, bisa, karena ini off the road ya teman-teman, bisa langsung diisi nama pembelinya. Silakan langsung aja, yang pengen tanya-tanya atau pengen dikredit mobilnya juga bisa telepon sales kita, yang nomor teleponnya saya taruh di kolom deskripsi di bawah, atau di bawah sini juga ada teman-teman. Oke, sekian review dari sebuah Toyota Land Cruiser 70s. Cakep banget. Ini saya senang sekali nge-review mobil ini karena cukup jarang yang bisa mereview mobil ini. Keren, siap dibawa pulang di belanja mobil pastinya. Demikian, kira-kira apa pendapat Anda atau pendapat teman-teman mengenai sebuah Land Cruiser 70? Coba diskusi sama saya di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang belanja mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Saya pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Beli dong bos, keren nih.